Ya, kita lihat pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada dan juga Bung Rais, kita lihat di sini di Stadion Palaran Samarinda. Kita lihat di sini telah masuk kedua kesebelasan ke lapangan hijau. Tentunya ini menjadi adu gengsi Bung Rais, saya pikir. Iya betul, dua tim besar ya yang pernah menjadi juara Indonesia Super League maupun menjadi juara Piala Indonesia, kedua tim. Kita lihat di sini, kita berharapkan untuk Arema ataupun Sriwijaya FC benar-benar menurunkan full tim Bung Rais pastinya ya. Betul. Karena ini juga selain memperebutkan peringkat ketiga, pastinya ini juga menjadi adu gengsi seperti yang tadi kita telah jelaskan. Ya. Di beberapa turnamen sebelumnya, kita telah melihat bahwa Arema ataupun Sriwijaya sering kali bertemu. Iya betul. Dan Arema sementara masih unggul head to head. Iya, memang apalagi pelatih juga dari Sriwijaya juga bekas pelatih Arema juga yang sudah berpengalaman, pelatih Mendy Dolo. Kemudian ada Milomir Sriwijaya juga ada salah satu pelatih yang punya kualitas, terbukti dengan hanya sekitar 2 bulan dia menyentuh Arema sudah ada satu gelar yang dihasilkan, yaitu Bali Island Cup kemarin. Ya, ini dia Hamka Hamzah, kapten tim. Kurnia Mega tersenyum setelah harus berjibaku menjaga gawang di adu penalti melawan Madura United, Bung. Ya betul, ini bisa dibilang saling bertemu antara reuni para pemain timnas ya. Karena memang banyak di sini para pemain timnas Indonesia ya, baik di kubu Sriwijaya maupun Arema. Eloko, kami masih menunggu gol dari Anda, Eloko, dalam turnamen pada sore hari ini. Rais, saya ingin mengajak Anda semua untuk bisa melihat starting lineup terlebih dahulu dari Sriwijaya FC. Saya pikir di sini ada dua muka yang mirip-mirip, Supardinasi dan Emre Tuan, Rais. Ya betul, memang ini dua pemain yang memang selalu bisa bermain bersama ya. Betul. Dan mereka sudah bisa dibilang sangat menyatu ya di sisi kanan. Kita akan lihat bagaimana formasi yang akan diturunkan oleh Sriwijaya FC dengan materi pemain starting lineup seperti ini. Dian Agus Prasetyo menjaga gawang dari Sriwijaya FC. 4 bek sejajar, Supardi, Fahrudin, Jupe, dan juga Tiadi Gatuesi di bek kiri hari ini, Bung Rais. Iya betul. Dan juga ada 4-2-3-1 seperti yang telah kita katakan. Yuhinko dan Ihsan Kurniawan, Emre Tuan, Yohanis Nabar melebar sayap, dan Asri Akbar menggantikan peran Firman Utina untuk menyuplai kepada Beto Gonçalves, Bung Rais. Iya betul, ini memang bisa dibilang formasi yang memang terbaik ya untuk saat ini bagi Sriwijaya FC. Di situ juga ada Ihsan Kurniawan dan juga Ahmad Jufrianto yang saat ini masuk nominasi pemain terbaik di Piala Gubernur Kaltim. Kita lihat di sini starting line up dari Arema Kronos menghadapi pertandingan. Saya pikir ini full tim juga dan ada Ahmad Bustomi akhirnya, Bung Rais. Iya betul, nampaknya Ahmad Bustomi sudah bugar ya, sudah fit 100% sehingga berani diturunkan oleh pelatih Milo. Saya pikir ini menjadi sebuah memberikan dinamo tersendiri di lini tengah. Betul, setidaknya akan menambah motivasi karena biar bagaimanapun Ahmad Bustomi adalah seorang kapten juga, walaupun saat ini diberikan kepada Hamka Hamzah. Kurnia Mega dipercayakan untuk menjaga gawang dari Arema Kronos. 3 bek sejajar, ada Ryuji Utomo, Goran Gansev, dan Hamka Hamzah. Ini menarik, Bung Rais, sedikit mengganti formasi. Ya, kita kalau melihat dari segi formasinya sendiri, mereka menerapkan 3-5-2 ya. Alvarizi, Hendro di sayap, ada Maitimo di tengah, Lopisis, Bustomi, Gonçalves, dan Vizcara. Bung Rais, singkat saja prediksi pertandingan pada sore hari ini. Yang jelas pasti akan bersaing ketat, saya rasa akan berimbang, Ardes. Baik, terima kasih Bung Rais. Saya akan langsung saja passing sebentar lagi ke rekan saya yang luar biasa di sana, ada Bung Alif Syafiar. Saya Aris Gunawan dari Studio 7 Trans 7 mengucapkan selamat menyaksikan live dari Stadion Palaran Samarinda. Silakan Bung Alif. Terima kasih Bung Ardes Gunawan. Selamat sore pemirsa Trans 7. Selamat berjumpa kembali. Inilah perebutan tempat 3-4 Piala Gubernur Kalimantan Timur. Pertandingan digelar di Stadion Palaran Samarinda. Wasit yang memimpin pertandingan adalah Kasman, wasit Kasman asal Makassar. Kita nantikan kedua kesebelasan sudah bersiap-siap. Kick off sudah dilakukan. Sriwijaya FC kuasai bola sepenuhnya. Masih kita nantikan. Mereka menggunakan kostum kebanggaan kuning-kuning. Sementara Arema menggunakan kostum biru. Sebuah pelanggaran di menit-menit awal ini. Pelatih Benny Dolo, pelatih yang cukup lama malang melintang dan berkarir awalnya lebih banyak di Persita Tangerang, kemudian melanglang buana ke beberapa klub di Indonesia. Masih kita nantikan. Para pemain yang diturunkan adalah diantaranya Arema menurunkan Rafael Maitimo, Estaben Vizcara, Eloko Gonçalves, Lopicic. Sementara Sriwijaya FC menurunkan nama-nama Dian Agus, Hyunko, Beto Gonçalves, Emre Tuan, dan juga ada Asri Akbar. Satu tekanan coba dilakukan oleh para pemain Arema.
Pertandingan masih berjalan dalam tempo yang sedang-sedang saja. Masih kita nantikan sebuah tekanan coba dibangun oleh para pemain Sriwijaya FC. Ya, kalau dari segi skema yang diturunkan oleh Arema terlihat jelas ya mereka ingin mencoba menguasai lini tengah ya Bung Alif. Mereka memasang 5 gelandang di situ, menaikkan 2 back sayap mereka. Inilah Yohanes Nabar. Bola masih sepenuhnya kali ini untuk Arema Singoedan. Tendang sudah. Dihalau lagi oleh para pemain Sriwijaya FC. Perebutan bola di lini tengah. Masih kita nantikan. Maitimo melebar. Tenang-tenang saja para pemain. Kira-kira skema ini Anda lihat Bung Rais, Ya. apa yang diinginkan oleh kedua kesebelasan dalam duel di sore hari ini? Yang jelas pasti kedua tim ingin menampilkan permainan menyerang ya. Mereka tidak ingin malu pulang dengan tangan hampa dari turnamen ini, apalagi mereka berstatus sebagai tim bertabur bintang, Bung Alif. Upaya dari Hendrosis tadi masih belum berhasil, dihalau lagi. Kali ini Hendrosis kembali kuasai bola. Mundur dia, Gancev, salah umpannya. Bola dikuasai lagi oleh Sriwijaya. Laskar Wongkito. Anda lihat rekor pertemuan kedua kesebelasan ini dalam 2-3 tahun terakhir ini, Bung Rais, Anda punya komentar? Ya, memang bisa dibilang ini saling mengalahkan walaupun agak sedikit didominasi oleh Arema ya dalam setahun terakhir pertemuan dari kedua tim. Tapi bisa dibilang ini adalah pertemuan dua tim juara, Bung Alif. Mereka sama-sama pernah menjadi juara di kompetisi Indonesia Super League maupun menjadi juara di Piala Indonesia. Rafael Maitimo. Perebutan tadi dengan Iksan Kurniawan. Free kick sudah dilakukan. Jauh ke depan. Masih keluar lapangan, yang dituju adalah Estaben Visara. Inilah pemain yang menjadi motor serangan Arema Kronus. Tendangan gawang sudah dilakukan. Pertandingan masih berjalan dalam tempo yang cukup sedang. Masih mencoba mencari celah duel gengsi dua kesebelasan besar di tanah air. Arema Kronus melawan Sriwijaya FC. Masih tarik lagi mundur ke belakang para pemain Sriwijaya. Kali ini mencoba membangun serangan melalui kaki Supardi. Melebar lagi, tarik mundur ke belakang. Cukup solid ya organisasi zona yang diperagakan oleh para pemain Arema. Ternyata ada kesulitan para pemain Sriwijaya untuk menembus area sepertiga lapangan dari Arema. Kita lihat Yohanes Nabar. Yohanes Nabar. Asal Papua yang punya kecepatan, nampaknya Gancev sudah mengantisipasi dengan baik. Dikawal ketat tadi oleh Goran Gancev, pelatih Milo. Kita saksikan cukup serius di menit-menit awal ini. Satu serbuan Sriwijaya masih kita nantikan. Ditangkap oleh Kurnia Mega. Belum ada tusukan yang begitu berarti ya Bung Rais di menit awal ini. Ya betul, memang terlihat kedua tim masih bermain cukup rapi ya, baik dari segi organisasi pertahanannya. Masih dari lini belakang Hendrosis, Gancev tarik lagi mundur ke belakang. Inilah Gancev melebar. Arema Kronus, Ongis Nade, Singoedan. Masih dari lini belakang Ryuji Utomo. Satu tekanan. Kita nantikan tekanan dari Arema Kronus. Eloko. Biasanya dalam beberapa penampilan Bung Rais, ya. Arema sejak kick off mereka langsung tampil menekan. Iya, tampil menekan dengan karakter mereka yang khas dengan determinasi tinggi. Iya betul. Tapi sore hari ini tampaknya mereka bermain lebih hati-hati. Iya, lebih hati-hati ya Bung Rais. Ya memang mungkin Arema sudah juga mengetahui ya kapasitas ataupun kualitas dari para pemain Sriwijaya FC. Mereka juga tidak ingin terlalu gegabah dalam langsung bermain terbuka.
karena para pemain Sriwijaya FC bisa saja melakukan serangan balik cepat, di mana di situ ada Yonis Nabar, kemudian ada Muhammad Ridwan, dan bisa menjadi motor dari serangan balik, Bung Alif. Yunko, lebar dia, Supardi, masih Supardi, kembalikan lagi kepada Yunko. Laskar Wongkito masih mempermainkan bola di area pertahanan mereka sendiri. Maksudnya tadi ke depan, bola dipotong oleh Gancev. Ganti kali ini Hendrosis, Arema Kronus. Memang sangat terlihat ya, kedua tim sangat ingin menguasai lini tengah di pertandingan kali ini. Pertarungan masih terlihat lebih banyak di lini tengah. Handsball, pemirsa Trans 7 dari Stadion Palaran Samarinda. Inilah perebutan 3-4 Piala Gubernur Kalimantan Timur. Masih kita nantikan Hamka. Kedua kesebelasan masih bermain cukup hati-hati. Estaben Visara, masih pelan-pelan para pemain Arema ini. Mai Timo pelan saja bola, mencoba merangsek naik. Esteban Visara, Mai Timo lagi dari lini tengah kita saksikan Visara mencoba mencari celah, terjatuh. Masih sangat hati-hati Bung Rais ya. Iya, ini salah satu posisi cukup ideal juga ya Bung Alif, harus berhati-hati para pemain Sriwijaya FC. Kita lihat di sini Esteban Visara begitu cerdik ya, sehingga harus dihentikan oleh 3 pemain, ada Asri, Ihsan dan juga Yunko untuk menghentikan seorang Esteban Viscara. Serangan-serangan dari bola crossing tampaknya belum terlihat dari Arema sejauh ini ya Bung Rais. Nampaknya masih bisa dibaca dengan baik oleh para back sayap dari Sriwijaya FC. Ya, harus berhati-hati di sini para pemain Arema mempunyai para eksekutor yang cukup lihai dalam melakukan tendangan bebas. Ada Bustomi, kemudian ada Hamka dan juga Gonzales di situ. Sudah bersiap-siap mengambil eksekusi tendangan bebas. Masih kita nantikan. Ada Ahmad Bustomi, ada Hamka, ada Eloko. Siapakah yang akan melakukan tendangan ini? Dian Agus sudah bersiap-siap, sudah dilakukan. Melebar tipis saja di samping kanan penjaga gawang Dian Agus. Sore hari ini Ahmad Bustomi dimainkan oleh pelatih Bendol ya Bung Rais. Iya betul. Bisa dibilang mungkin Ahmad Bustomi sudah dalam keadaan fit 100% sehingga berani dimainkan sejak menit awal pertandingan. Kita lihat bagaimana peran dia di lini tengah dalam pertandingan ini Bung Alif. Biasanya dia bisa menjadi metronom dari permainan tim Arema Bung Alif. Masih kita nantikan. Para pemain Sriwijaya masih memainkan bola kembali dari lini belakang, mencoba mencari celah, langsung ke depan tadi, kuasai lagi oleh Arema Kronus. Hamka masih kita nantikan, bermain cukup sabar para pemain Arema ini. Salah bola tadi Bung Rais, ya. Anda lihat. Sejauh ini kedua tim masih memainkan organisasi pertahanan yang baik ya, saling mengcover ataupun dalam penjagaan zona pertahanan mereka sangat baik dalam membaca alur serangan dari lawan. Kita lihat kali ini Hamka Hamzah mampu memotong bola dari Ihsan Kurniawan. Alfarizi mencoba naik ke depan. Esteban Visara kembalikan lagi bola. Masih kita nantikan ke kotak penalti. Mudah saja bola tadi dihalau. Bola kembali dikuasai oleh Laskar Wongkito. Sriwijaya FC mereka juga tidak terlalu melakukan counter attack yang cepat ya Bu Rais. Iya betul. Sepertinya mereka memang
sedikit mengatur tempo permainan, Bung Alif. Tidak ingin terlalu memforsir di menit awal. Agak berbeda ketika mereka tampil di semifinal ya, dengan bermain hanya satu babak ya, Bu. Iya betul, karena mau tidak mau dengan sistem trofeo mereka harus menangkan pertandingan di babak itu, hanya dalam satu babak. Satu serangan cukup berbahaya, bola ditangkap oleh Kurnia Mega. Beto Gonçalves, inilah Kurnia Mega, kembali Arema Kronus, lepas lagi, hilang bola, kuasai lagi oleh para pemain Sriwijaya. Masih kita nantikan. Tidak ada dukungan sama sekali, Bung. Ya betul, kita sangat mudah sekali terbaca ya oleh lini pertahanan Arema karena bola hanya tinggal mengarah ke Alberto Gonçalves. Sudah terbaca. Di situ Gonçalves sudah dijaga sekitar oleh 3 pemain belakang dari Arema. Sedangkan para winger mereka sudah dimatikan oleh para pemain sayap dari Arema, dari oleh Alfarizi maupun Gancer ya. Hamka, Esteban Bisara, kerjasama dia pendek dengan Johan Alfarizi. Aitimo berikan lagi, melebar ke kanan lagi. Arema Kronus pelan-pelan mencoba melakukan serangan. Umpan terobosan mudah dipotong dan mudah terbaca, Bung Rais. Serangan ini yang coba dilakukan oleh Hendrosis tadi. Ya, skemanya sebenarnya sudah cukup baik. Tadi winger dari Arema naik, Hendro Siswanto, tapi sangat mudah terbaca dan berhasil dipotong tadi oleh Farudin. Kita lihat dalam tayangan oleh Ahmad Jufrianto. Ya, dipotong bola tadi oleh Ahmad Jufrianto. Pergerakan Visara sendiri terlihat belum begitu eksplosif ya, Bung Rais, di menit-menit awal ini. Ya betul, masih seperti terisolir ya pergerakan dari Esteban Vizcara. Karena mungkin pemain Sriwijaya sudah menyadari salah satu pemain yang patut diwaspadai adalah Esteban Vizcara, apalagi saat ini Vizcara menjadi top skor dari Arema ya dengan 3 gol. Mereka tidak ingin hanya terpaku pada seorang Eloko Gonzalez. Masih kita nantikan. Sriwijaya mencoba membangun serangan kali ini. Jerry Gattuso undur dia ke belakang. Masih ragu-ragu tampaknya, ataukah memang melihat pertahanan cukup rapat, Bung Rais? Iya, memang di sini kayak sepertinya mereka agak sedikit lebih bersabar para pemain Sriwijaya. Ketika sudah tertutup, mereka mencoba membalikan lagi bola ke belakang untuk menarik para pemain dari Arema agar lebih terbuka. Pergerakan Emre Tuan sendiri terlihat sangat mudah dimatikan ya. Sangat mudah dimatikan, Bu. Pelanggaran ya, bagaimana Bung Rais? Ya, sepertinya kedua tim sudah saling mengenal ya ketika gaya permainan masing-masing lawannya. Terlihat sangat jelas di menit awal babak pertama ini. Lopicic terjatuh, pelanggaran tentunya. Di sini dalam keadaan seperti ini tinggal bagaimana para kreator di lini tengah mereka yang bisa berimprovisasi untuk lebih masuk ke dalam area kotak penalti, Bung Alif, dan untuk membuka peluang-peluang untuk mencetak gol. Yunko, Sriwijaya, Supardi, kembalikan lagi bola kepada Yunko. Yunko melebar, masih mencoba membangun serangan. Laskar Wongkito, Thierry, maksudnya kepada Yohanes Nabar. Yohanes Nabar, Anda punya catatan, Bung, tentang pemain Yohanes Nabar ini, Bung Rais? Ya, Yohanes Nabar adalah salah satu pemain muda ya, yang memang sangat baik ya. Dia punya kecepatan, juga punya kelincahan. Dia bisa berpenetrasi hingga ke area kotak penalti yang menyisir dari sisi sayap. Dia juga cukup subur. Direbut bola oleh para pemain Sriwijaya. Beto masih berkutak-atik. Beto datang bala bantuan. Supardi, Yunko tarik lagi
lagi mundur ke belakang Bung Rais. Cukup sabar Sriwijaya dan memang rapat sekali pertahanan Arema ya Bung. Ya betul, kita lihat Yohanes Nabar sangat dijaga ketat oleh Gancev ya pergerakannya. Diambil bola tadi, bukan pelanggaran. Hendrosis, Arema Kronos jauh ke depan, luar lapangan. Inilah Eloko Gonzalez. Kita saksikan. Oh iya, Anda punya komentar Bung Rais? Ya, memang kalau dari segi tackle-nya memang harusnya pelanggaran ya, tapi tadi mengenai bola mungkin wasit punya pandangan lain. Masih kita nantikan 16 menit pertandingan berjalan. Babak yang pertama Arema Kronos melawan Sriwijaya FC dari Stadion Palaran Samarinda. Kedua kesebelasan masih terus mencari celah untuk melakukan tekanan, bermain dalam tempo yang sedang. Kedua klub cukup sabar. Masih kita saksikan Arema. Sayap Arema juga tampaknya agak sulit melakukan crossing ya Bung. Ya betul, sangat dimatikan ya. Sepertinya sudah langsung dijaga oleh 1-2 pemain ya untuk para pemain sayap dari Arema. Kita lihat Ridwan turun ke belakang. Putus lagi serangan Arema Bung Rais. ya, di sini hanya tinggal mengharapkan juga kesalahan-kesalahan elementer dilakukan oleh lini belakang lawan Bung Alif jika sudah mengalami kebuntuan seperti ini. Jika lini tengah mereka agak kesulitan untuk melakukan improvisasi. Yohanes Nabar, salah umpannya tadi, sayang sekali Yohanes Nabar, kurang cermat. Bola dikuasai sepenuhnya oleh Arema Kronos. Masih kita saksikan mereka masih mempermainkan bola dari lini belakang bersama sang Kapten Hamka. Mencoba kembali naik ke depan. Kita lihat langsung digulung 3-2 pemain lawan. Ya, upaya Arema untuk melakukan crossing tampaknya sejauh ini belum efektif ya Bung Rais. Iya betul, mampu dimatikan, mampu dipersempit ruang gerak dari para pemain sayap dari Arema. Inilah Hendrosis, pemain yang cukup rajin melakukan overlapping. Lemparan ke dalam lagi bagi kubu Arema. Lopicik tarik lagi, langsung ke kotak penalti, dijemput di udara oleh Dian Agus. Cukup baik timing dari Dian Agus tadi untuk membaca crossing dari Arema Kronos. Belum berhasil tentunya. Bola dikuasai sepenuhnya oleh lini belakang Laskar Wongkito dari kaki Thierry Gattuso. Mereka kembali membangun serangan. Maksudnya kepada Supardi, bola terlalu deras. Lemparan ke dalam. Fahrudin safety first saja kepada menjaga gawang Dian Agus. Yunko, Supardi, kembalikan bola kepada Yunko. Kembalikan lagi kepada Supardi. Pergerakan dari lini tengah sejauh ini Bung, Anda lihat bagaimana Bung duel di lini tengah ini Bung Rais? Duel di lini tengah ini juga sangat cukup ketat ya, walaupun terlihat agak beberapa kali para pemain Sriwijaya mampu lebih menguasai ya. Mereka lebih bisa agak sedikit lebih masuk walaupun tetap berhasil diredam oleh para pemain Arema. Ryuji Utomo, pendek tadi bola kepada Johanna Farizi, halau lagi, rapat penjagaan yang dilakukan terhadap Visara, bola diambil saja. Cukup baik penampilan Yu Hyungko kali ini sebagai jenderal lapangan tengah dari Sriwijaya FC. Thierry Gattuso, tarik lagi mundur. Sebenarnya
sebenarnya apa yang diinginkan dengan pola permainan seperti ini, Bung, dari Sriwijaya FC ini? Mereka banyak memainkan bola tetapi masih menunggu ataukah bagaimana komentar Anda, Bung Rais? Ya, kalau saya lihat di sini memang sepertinya Coach Bendol menginstruksikan untuk para pemainnya tidak terlalu terburu-buru ya, tidak terlalu tergesa-gesa yang nantinya justru malah berakibat fatal bagi mereka sendiri, Bung Alif. Di sini terlihat jelas mereka mencoba untuk membuka, mencoba untuk menarik para pemain Arema untuk agak lebih ke depan, baru mereka bisa masuk untuk menusuk dari sisi sayap, di mana di situ ada Yohanes Nabar maupun Muhammad Ridwan. Artinya bahwa Sriwijaya boleh dikatakan juga khawatir counter attack Arema ya? Betul, khawatir juga dengan serangan cepat Arema, apalagi Arema mempunyai pemain yang juga sangat berkualitas ya. Satu tekanan dilakukan oleh Sriwijaya. Melebar, sayang sekali tendangan dari Beto. Sayang sekali ya Bung Arif, ini adalah salah satu peluang terbaik yang dimiliki oleh Sriwijaya, terutama oleh Beto, di mana dia sudah tidak terkawal dalam posisi bebas tadi, telat menutup Gancev, tapi sayang Beto agak sedikit terkesan terburu-buru tadi, tidak melihat gawang, dia langsung menendang. Betul. Tapi arahnya malah justru melenceng, padahal peluang sudah sangat terbuka itu. Ya, dan ruang juga terbuka ya, Bu. Betul. Menit ke-22, menjaga gawang Kurnia Mega. Tendang sudah. Yohanes Nabar kurang cermat. Bola hilang tadi. Dikuasai lagi oleh para pemain Sriwijaya, langsung ke kotak penalti. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Thierry ini, Bung, tendangan ini kalau menurut Anda, Bung Rais? Saya lihat tadi dia ingin memberikan crossing, tapi ternyata tidak ada, terlalu jauh ya umpannya, tidak akurat. Keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi kubu Sriwijaya FC. Masih kita nantikan pemirsa Trans 7. Dua klub besar, dua klub raksasa Sriwijaya FC versus Arema Kronos bertanding di Stadion Balaran Samarinda. Sore hari ini kita nantikan kedudukan masih imbang tanpa gol sampai dengan menit ke-23 babak yang pertama. Hyunko, Asri pendek lagi kepada Hyunko. Upaya mereka untuk memancing pertahanan Arema, Anda lihat bagaimana, Bung Rai? Sejauh ini masih belum cukup berhasil ya, karena pemain Arema juga cukup sabar ya dalam mengawal zona pertahanan mereka. Supardi mendekati kotak penalti Arema. Pendek dia, tik-tak maksudnya dengan Nabar. Bola dipotong oleh para pemain Arema Kronos. Ganti kali ini Arema. Ya, ini sebenarnya tadi ada peluang ya, Bung, untuk melakukan counter attack cepat. Iya, betul. Ya. Tetapi para pemain Arema juga agak sedikit terlambat naik, Bung Alif tadi terlihat. Bustomi. Arema Kronos masih dari lini tengah. Mereka masih berusaha juga sama-sama untuk mencari celah, Bung Rais. Betul. Memang terlihat tampaknya kedua tim memainkan pola yang sama ya, sangat bersabar dalam bermain, mencoba memancing lawan mereka untuk agak keluar, lebih naik ke depan. Yuji Utomo langsung ke depan, tidak terarah, sayang sekali, Bung ya. Betul. Kembali tekanan dilakukan. Kotak penalti. Tidak ada pemain Arema Kronos. Bola dikuasai oleh Hyunko. Asri Akbar nama lengkapnya. Satu perebutan di lini depan kotak penalti Arema. Oh, sayang sekali. Komunikasi barangkali, Bung Rais ya. Ya, betul. Arema kembali membangun serangan. Kita lihat para pemain Sriwijaya FC sudah cepat ya turun ke belakang.
transisi permainan mereka sudah juga cukup baik ya, dari menyerang ke bertahan. Para pemain Arema terlihat masih cukup mempermainkan bola antara Ryuji dan Visara. Dari tengah coba dilakukan keras, agak terlambat barangkali Bung wasit. Nampaknya wasit ingin melihat siapa yang akan mendapatkan bola terlebih dahulu Bung Alif. Tapi semestinya ini sudah langsung pelanggaran Bu. Betul. Tidak perlu menunggu advantage. Iya. Kita lihat sangat keras sekali tadi tackle terhadap Lobicic. Tendangan bebas tentunya bagi kubu Arema Kronus. Dalam pertandingan seperti ini Bung tentu dibutuhkan konsentrasi tinggi ya Bung. Betul. Rafael Maitimo yang akan melakukan tendangan, sementara para pemain Arema sudah masuk ke kotak penalti Laskar Bongkito. Maitimo sudah dilakukan, dihalau bola oleh Thierry. Beto jauh sekali mundur Beto. Jauh mundur dan dia mendapat pengawalan dari Hendrosis ya. Iya betul. Khawatir juga bahwa Sriwijaya akan melakukan counter attack. Betul, tadi sudah berlari cukup cepat tadi Yonis Nabar menunggu bola dari Beto. Arema kuasai bola. Masih kita nantikan. Para pemain agak berkumpul ya Bung di tengah Bung. Betul, nampaknya mereka memang ingin menguasai di tengah. Kita lihat di sini masih agak kurang kreasi dari lini tengah masing-masing tim Bu Alif untuk membongkar bagaimana mereka melakukan variasi. Misalkan melakukan tiktak 1-2. Ketika sudah memasuki area 2/3 pertahanan dari lawan, kita lihat sangat mudah sekali terbaca. Di saat-saat seperti ini butuh seorang pemain yang bisa menjadi pembeda Bung Alif. Kalau kita melihat selama ini Maitimo pergerakannya juga cukup eksplosif, tetapi sore hari ini belum terlalu terlihatan ya Bung Rais. Iya betul. Begitu juga dengan Lopicic ya. Seharusnya baik Maitimo maupun Lopicic lebih berani berkreasi karena setidaknya mereka sudah ditopang oleh seorang Ahmad Bustami yang siap meredam apabila nanti terjadi serangan balik Bung Alif. Bola dikuasai sepenuhnya oleh Sriwijaya FC. Thierry ke kotak penalti, Beto yang dituju. Emritwan, Supardi cukup baik, lepas, masuk, gol. Yohanes Nabar merobek jala Arema Kronus. Hilang posisi tadi penjaga gawang Kurnia Mega. 1-0. Kita saksikan. Iya. Bola sempat ditepis dan Nabar dengan cepat dan reaksi yang sangat baik melakukan heading. 1-0 Bung Rais, Anda lihat? Ya, di sini umpan crossing yang sangat baik ya dari Supardi, melihat pergerakan dari Nabar di sini. Kurnia Mega juga agak sedikit kurang baik ya dalam mengantisipasi bola umpan crossing dari Supardi. Di situ ada Raris Nabar disundul langsung, boom, langsung masuk, Bung. Masuk, ya. Hingga Hamzah pun sampai masuk ke gawang juga, Bung. Hamka sampai ikut masuk ke dalam gawang Bung Rais. 1-0 Sriwijaya FC unggul atas Arema Kronus. Water break Bung Rais, akhirnya gol tercipta. Ya. Kita saksikan suasana di Stadion Palaran. Aremania tadi memenuhi tribun-tribun di Stadion Palaran. Kita lihat bagaimana Milo menginstruksikan para pemainnya yang melakukan penjagaan atau zona sepertinya. Harus bermain sangat simpel, Bu. Betul. Diinstruksikan seperti itu pada Ini para pemain Arema. Bu. Kalau Aremania ini selalu saya ingat Sam Ikul, Bung. Iya. Sam Ikul alias Mas Luki. Mas Luki. Salah satu dedengkot dari Aremania.
Dan salah satu ciptaan lagu Aremania yang banyak dikopi oleh yang lain yang sampai sekarang merinding adalah Ayo, Ayo Arema. Betul. Itu Kita harus menang. betul. Itu membuat Arema sebagai salah satu supporter pencontohan ya di Indonesia, Bung Alif. Mereka juga sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan sebagai supporter terbaik di Indonesia. Dan kita selalu mengingat bagaimana baik di Kanjuruhan maupun di Gajayana, Ya, yel-yel Ayo Ayo Arema itu seperti mantra sihir ya Bung, Iya, yang betul. membuat bergetar tim lawan Bung. betul. Dan sekaligus membangkitkan motivasi dari para pemain tim Singoya dan Iya. untuk menunjukkan jiwa singa mereka, Bung. Betul, Ayo Arema, kita harus menang. Betul. Baiklah, kita nantikan pertandingan selanjutnya, pergantian pemain. Hasim Kipo disiapkan. Ya, Ferry Aman Saragi dimasukkan untuk menggantikan Bustomi. Nampaknya kurang begitu puas ya pelatih Bilo Bersaliza terhadap penampilan Ahmad Bustomi, sehingga masukkan Ferry Aman Saragi. Dan Hasim Kipo menggantikan dari Riju Utomo. Pergantian pemain, Ahmad Bustomi ditarik, digantikan Ferry Aman Saragi. Hasim Kipo masuk menggantikan Ryuji Utomo. Nampaknya Coach Milo tidak ingin beli toleransi ya sedikit pun. Tadi memang dari sisi Supardi adalah sisinya Riju Utomo yang seharusnya diberikan penjagaan. Nah, itu mungkin langsung dilakukan pergantian oleh Milo terhadap Riju langsung digantikan oleh Hasim Kipo. Jika dalam keadaan seperti ini semestinya permainan bisa lebih meningkat temponya ya Bung Ali. Apalagi untuk Arema, mereka harus lebih bermain lebih agresif lagi untuk mengejar ketertinggalan 1-0. Memang gol tadi adalah dari crossing Supardi. Betul. Yang berada di sebenarnya di Zonanya Ryuji Utomo ya, dan tampaknya langsung diganti ya. langsung diganti namanya. Milo adalah salah satu pelatih yang tidak mentolerir kesalahan sedikit pun. Itu sudah terbukti di beberapa pertandingan yang dilalui oleh Arema, Bung Ali. Ini membuktikan bahwa Milo adalah salah satu pelatih yang punya karakter ya. Dan Edison ya. kita lihat masukan Bayu Gatra apa ya? Oh, Sudah Bayu disiapkan. Gatra. Anda lihat Bayu Gatra ini masuk, kira-kira apa yang diinginkan oleh Bendol? Ya, nampaknya yang ingin penyegaran nampaknya memang melihat cedera dari Yohanes Nabar saja. Kita lihat ini. Sudah langsung dimainkan Bayu Gatra. Mencetak gol dalam tayangan ulang kita saksikan pemirsa ya bagaimana Sedikit salah antisipasi dari Kurnia Mega dan langsung Yohanes Nabar bisa memanfaatkan yang terbuka. Hendro Siswanto juga lepas ya. Penawalan terhadap mungkin Yohanes tidak Nabar. nyangka juga ya Bung Betul. Siswanto. Betul. Yohanes Nabar masuk, Bayu Gatra menggantikan Yohanes Nabar. Yang nampaknya cedera tadi. Menit ke-31 pertandingan kembali berjalan. Pelanggaran dilakukan terhadap Bayu Gatra oleh Rafael Maitimo. Inilah Bayu Gatra, main yang tentu akan diharapkan menghidupkan lagi peluang-peluang Sriwijaya FC untuk menggantikan Yohanes Nabar yang mengalami cedera. Yunko masih kita nantikan lepas, namun masih coba dibantu kembali Sriwijaya. Baik, Thierry Gattuso. Ya, Thierry Gattuso. Pendek dia, cukup berbahaya. Lepas, membentur Mister, hampir saja membentur Mister. Koordinasi Bung di lini belakang Arema ini apakah memang belum cun? Anda lihat Bung Rais. Ya, kita lihat di sini memang kesalahan mendasar dari para pemain Arema, membiarkan ya di sini kesalahan juga dalam penjagaan dari Rafael Maitimo, Bung. Dia berharap mengcover dari seorang Bayu Gatra, tapi Bayu Gatra mampu memanfaatkan celah sedikit tadi, tapi sayang. Hampir saja Bung. Bola membentur, bagaimana sebuah upaya tusukan dilakukan oleh Bayu Gatra tadi. Nyaris saja jala Arema Kronus bergetar. Dan beberapa pemain sepertinya melihat saja ya Bung. Iya, betul. Bola Seperti tadi. terpaku tadi. Terpaku. Lemparan ke dalam. Endrosis sudah melihat-lihat.
Balik keluar lapangan. Saya lihat di sini Thierry Gattuso cukup baik ya tampil di pertandingan kali ini, baik dalam mengantisipasi serangan maupun membantu penyerangan. Kalau kita melihat sejauh ini, Bung, setelah kebobolan Arema belum juga meningkatkan tempo permainan ya, Bung? Iya, seharusnya mereka dalam keadaan tertinggal seperti ini harus lebih bisa bermain lebih agresif, memberikan tekanan ke lini pertahanan Sriwijaya FC. Kita lihat ini kesalahan yang cukup kecolongan ya permainan Arema tadi. Penampilan Kurnia Mega sejauh ini Anda lihat bagaimana, Bung Rais? Sejauh ini sebenarnya masih dalam penampilan yang standar ya, Bung. Hanya tadi hanya antisipasinya saja pada saat mengantisipasi crossing dari Supardi yang mengakibatkan Yanis Nandar bisa mencetak gol. Karena otomatis Kurnia Mega juga kurang begitu mendapatkan tekanan sebenarnya, tadi sudah langsung terpotong oleh lini pertahanan dari Arema. Serangan-serangan yang dibangun oleh Sriwijaya. Dalam tayangan ulang kita saksikan diganjal Iksan oleh Lopicic. Pelanggaran tentunya. Arema kuasai bola. Kembali. Hendrosis tarik ke belakang. Kalau dikatakan agak textbook, apakah Anda melihat setuju, Bung? Iya betul, agak textbook ya, sangat mudah terbaca. Larinya pasti akan ke sayap lagi dan diakhiri ke Eloko Gonzalez. Masuk 2/3 bola ke sayap, lalu di crossing. Betul. Dua sayap ditutup, sepertinya Arema kembali agak Mati kutu. mati kutu ya, Bung. Betul. Satu tekanan, pelanggaran. Benar-benar tidak dikasih ruang mereka untuk melakukan crossing, Bung Rais. Ya, mungkin Sriwijaya juga sudah melihat ya di pertandingan sebelumnya begitu kuatnya sayap-sayap dari Arema, para penyerang sayap dari Arema. Kita masih ingat ketika mereka melawan Persela ya, Bung. Iya, betul. Di babak pertama, di 20 menit awal Persela mampu meredam serangan Dari sayap ya, agresivitas sayap Arema dan mematikan Maitimo serta Fisara. Maka Arema seperti kehilangan taringnya ya. Yang ketika itu di Santoso dan juga Fiskara ya. Betul. Dan juga Anthony Putro akhirnya dimasukkan juga. Masih kita nantikan tendangan bebas bagi Arema Kronus. Lopicic akan lakukan tendangan ini. Kita nantikan. Sudah dilakukan, lepas. Heading keluar lapangan tadi. Cukup baik bola dari Lopicic. Kita saksikan sudah berkerumun para pemain Arema, namun Fahrudin masih mampu menghalau bola tadi. Tendangan penjuru tentunya bagi kubu Arema Kronus. Sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, top duel. Masih kita nantikan, dihalau lagi oleh Yunko. Masuk lagi ke kotak penalti. Shooting jauh dari target. Anda lihat shooting dari Goran Gancev ini, Bung Rais. Ya, terkesan memaksakan ya, tapi mau tidak mau dia harus melakukan seperti itu, Bung Alif, karena sudah tertutup ruang. Jaga gawang Dian Agus masih tenang-tenang saja. Ya, meminta teman-temannya untuk lebih sabar ya. Ya, lebih sabar. 37 menit sudah pertandingan dari Stadion Palaran Samarinda. Arema melawan Sriwijaya. Tidak juga memberi kesempatan ya, Bung, para pemain Sriwijaya ini, khususnya untuk gelandang-gelandang Arema untuk mendribbling bola atau ya melakukan penetrasi ke area sepertiga pertahanan mereka. Saat kesulitan sehingga melakukan kesalahan-kesalahan yang dasar. Iya, yang kesalahan sebenarnya tidak perlu ya. Iya, betul, kesalahan tidak perlu. Dari Aman Saragi, bola kembali free kick bagi kubu Laskar Wongkito. Masih kita nantikan pemirsa Trans 7. Yang dituju tadi sebenarnya Bayu Gatra. Keluar lagi lapangan. Nampaknya memang harusnya pelanggaran yang kita lihat. Mengerang kesakitan Thierry, benturan dengan Hendrosis. Ya. Yellow card bagi Hendrosis.
Kalau kita melihat Hendrosis, Bung, dia banyak melakukan crossing, dia rajin naik turun. Tetapi Hendrosis ini tampaknya agak kurang ya, Bung, untuk masuk agak ke dalam gitu. Ya, sebenarnya kan dia tipikalnya untuk saat ini dia lebih banyak bermain sebenarnya sebagai gelandang ya. Kalau gelandang Jakar sebagai faktor permainan bukan sebagai winger. Kita lihat ada sedikit protes sepertinya dari para pemain Arema. Tidak menerima tadi Hendro Siswanto terkena kartu kuning, tapi memang pelanggaran juga cukup keras tadi. Ya, cukup keras. Hamka, kapten ke-11, memprotes wasit Tasman. Apa yang melihat Bapak Awang Faruk didampingi oleh Pak Bibit sama Trianto. Betul, ketua tim Susi, mantan penggawa KPK, Bu. Betul, mantan petinggi KPK. Mantan petinggi KPK Pak Bibit sama Trianto. Cicak versus buaya ya. Iya. Beliau aktif di sepak bola saat ini. Dan kita berdoa berharap mudah-mudahan tim transisi segera mencairkan suasana dan kondisi sepak bola di tanah air ya, Bung. Iya, betul. Aremania kita saksikan, Ongis Nade. Kalau di Kanjuruhan atau dulu di Gajayana, Bung, dengan cuaca yang sayup-sayup dingin, mereka terdengar menggema ya. Iya, menggema. Ya, mereka tidak kenal lelahnya. Ada gerijanya juga yang terkenal Yuli Sumpil ya. Betul. Hadir di Stadion Palaran. Sementara Hamka kita saksikan kapten dan juga palang pintu lini belakang dari Arema Kronus. Kuasai sepenuhnya oleh para pemain Arema. Langsung didekati Bung Rais. Ya, kita lihat tidak diberi ruang. Setidaknya pemain Sriwijaya diperintahkan untuk pemain terdekat mengganggu ya. Betul. Siapapun yang memegang bola, ya pemain terdekat langsung mengganggu. Dan sejauh ini Anda lihat efektif, Bung? Saya melihat sangat efektif ya apa yang dilakukan oleh para pemain Sriwijaya, baik dalam melakukan zona pertahanan maupun dalam melakukan pressing man to man-nya. Kita lihat muncul, masih terlalu cepat bola tadi. Hendrosis, fungsi Hendrosis Anda katakan tadi sebagai gelandang ya, Bu? Ya, tapi betul. dalam permainan ini sepertinya dia banyak bermain di sayap. Fullback ya, di sisi sayap. Back sayap ya, Bu? Ya, betul. Dengan formasi 3-5-2 ini nampaknya Milo ingin menampilkan sesuatu yang berbeda ya dari skema permainannya dia. Dia melihat ada potensi mungkin dari Hendro Siswanto, tapi sejauh ini masih belum bisa berjalan dengan baik apa yang diharapkannya. Kemungkinan kalau misalnya ini terjadi seperti ini terus, ada kemungkinan dia akan masukkan Anthony Putronugroho ataupun Dedi Santoso. Ridwan dan Hasim Kipo perebutan bola tadi, bola keluar lapangan. Masih kita nantikan Supardi lemparan ke dalam. 4 pemain Arema Kronus mengawal sektor di mana Supardi tadi memberikan crossing di daerah ini yang berbuah gol. Junko ke kotak penalti, dikawal ketat oleh para pemain Arema Kronus. Entar lagi bola. Iya, direbut. Beto berbahaya. Kalau saja tadi sempat lepas, Bung Rais. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Arema perebutan bola. Kita melihat sejauh ini belum terlihat adanya bola-bola daerah ya, Bu. Ya, apakah betul. memang bola daerah ini memang bukan tipikalnya makanannya Eloko misalnya, Bu? Sebenarnya bola daerah adalah makanan dari Eloko, Bung Alif. Seharusnya para pemain lini tengah ini tadi saya bilang lebih berkreasi lagi untuk melakukan tiktak 1-2 di area sepertiga pertahanan dari Sriwijaya FC, di mana di situ ada Maitimo, lalu ada Saragi dan juga Lopicic. Di sini belum terlihat ya, baik Lopicic maupun Maitimo melakukan hal itu. Mereka berani agak lebih masuk ke dalam area kotak penalti. Kita lihat ini, Bung. Eloko lebih cepat menjaga gawang Dian Agus. Inilah Eloko. 43 menit sudah pertandingan berjalan. Arema Kronus masih tertinggal. Di satu kesempatan bagi Eloko. Dia sudah bersiap-siap seperti singa lapar. Namun bola lebih dahulu diambil oleh Dian Agus tadi.
Kalau saja Dian Agus terlambat ya Bung tadi, Iya betul. bola tentu akan disambar oleh Eloko. Masih kita nantikan pemirsa Trans 7. Yunko nampaknya terkapar, Bu. Yunko terkapar. Masih kesakitan pemain asal Korea ini, Bung. Anda punya catatan pemain ini, Bung, selama bermain di Indonesia, Bung Rais? Ya, nama Yunko ini mulai bersinar ketika membela Semen Padang ya. Dia sempat diragukan ketika awal-awal di Semen Padang, tapi dia membuktikan kapasitasnya, kualitasnya. Paul Alexander Neumeiser juga berperan penting ya terhadap performa dari Yunko. Tapi sayang di musim ini setelah kemarin Piala Jenderal Sudirman, Yunko memilih untuk hijrah ke Sriwijaya. Apa peran yang ditugaskan oleh Bendol Anda lihat terhadap Yunko sore hari ini, Bung Rais? Yunko di sini saya lihat sebagai pengatur irama permainan dari tim ya. Dia sebagai penetralisir juga bagi serangan-serangan yang dilakukan oleh Arema. Jadi dia juga berfungsi untuk membuka, juga menjadi inspirator. Betul. Sebagai feeder juga untuk dari lini belakang ke lini depan. Tiga fungsi ya barangkali, Bung? Iya betul. Masih kita nantikan wasit Kasman. Apa gerangan yang terjadi, Bung Rais? Nampaknya ulang. Lemparan ke dalam harus diulang. Ada 2 bola tadi tampaknya masuk di lapangan. Masih kita nantikan 2 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Arema mencoba membangun serangan. Hamka pendek bola tadi pada Johan Alfarizi. Hasim Kipo dari lini belakang. Anda katakan tadi, Bung Rais, Arema memainkan skema 3-5-2 ya? Iya betul. Kita lihat di sana Hendro Susuanto sudah naik tuh. Sudah menunggu, nah ini dia. Satu umpan, lepas bola tadi. 3-5-2 memang diharapkan banyak back sayap ikut melakukan penetrasi ya, Bu? Betul. Tapi saya sejauh ini tidak bisa berjalan dengan baik. Mampu dimatikan pergerakan sayap. Sampai seorang Fiskara pun sampai saat ini masih belum memberikan ancaman yang berarti ya bagi pertahanan Sriwijaya FC. Tapi 3-5-2 ini kan juga penuh resiko ya, Bu? Betul. Terutama dalam hal koordinasi lini belakang ya. Benar. Mereka mudah diterobos melalui bola-bola yang jatuh di pundak ya, Bu, di belakang. Di antara ya. Cukup berbahaya kita saksikan. Masih belum berhasil. Belum terlihat determinasi dan karakter Arema yang sesungguhnya, Bung Rais. Ya, di sini harus bermain lebih cepat lagi ya semestinya para pemain Arema. Kegarangan Arema belum terlihat ya. Betul, tidak seperti di babak semifinal, Bung Ali. Bagaimana mereka begitu garang bermain. Sangat menguasai pertandingan. Dan penuh karakter. Betul. Jaga gawang Kurnia Mega, berikan bola sudah. Arema kembali membangun serangan. Tinggal beberapa saat saja. Waktu akan mengarah ke turun minum, istirahat. Masih pelan-pelan. Kendati pun tertinggal, cukup sabar. Hasim Kipo jauh yang dituju. Endrosis diamankan saja tadi oleh Thierry. Dian Agus jaga gawang dengan postur yang tinggi dan cukup tegap. Bayu Gatra kali ini. Bayu Gatra. Maksudnya kerjasama dengan Beto. Wasit Kasman meniup peluit pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara ini. Laskar Wongkito Sriwijaya FC unggul 1-0 atas Arema Kronus. Gol tadi dibuat oleh Yohanes Nabar. Dan baiklah, sebelum kita lanjutkan, kita ikuti dulu yang berikut ini.
menggantikan seorang Supardi. Kita lihat di sini apakah Arema Kronos dapat memberikan perlawanan sengit dari pertandingan pada sore hari ini. Baik, pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada, kita akan langsung saja menyaksikan kick-off babak yang kedua live dari Stadion Palaran Samarinda, Kalimantan Timur. Babak perebutan tempat ketiga antara Sriwijaya FC dan Arema Kronos. Saya langsung passing ke Bung Alif Syafiar. Saya Aris Gunawan dari Studio 7 Trans 7 mengucapkan selamat menyaksikan. Terima kasih Bung Ardes, dan kita menantikan kick-off babak yang kedua Arema Kronos. Sementara jala gawang yang dikawal Dian Agus masih mendapat perawatan, kita saksikan agak robek. Pertandingan kembali akan dilanjutkan dan wasit Kasman sudah bersiap-siap tadi, sementara pelatih Benny Dolo menatap tajam sebuah taktik strategi yang sejauh ini 45 menit di babak yang pertama. Sriwijaya FC masih begitu efektif untuk meredam dan bahkan mereka unggul 1-0 atas Arema Kronos. Arema langsung ke depan. Anda lihat Bung Rais, kick off babak pertama ini Arema langsung mulai melakukan tekanan. Ya, memang seharusnya seperti ini ya, kita lihat Bung. Shooting, bagus shooting tadi, namun mengarah ke penjaga gawang Dian Agus. Shooting dari Arema. Ada langsung kesakitan tadi Bung. Cukup keras. Alfarizi nampaknya. Satu kesempatan yang dilakukan juga dalam timing yang cepat. Sangat baik ya di situ, sebagai insting dari seorang Eloko melihat pergerakan dari Alfarizi. Kita lihat memang tendangan dari Alfarizi, tapi sayang tadi sepertinya agak sedikit salah tumpuan Bung. Kaki kiri tendang keras tadi Alfarizi, namun masih mendapatkan perawatan. Aremania yang hadir di Stadion Palaran Samarinda. Ongis Nade, bahasa waliannya Singo Edam. Masih kita nantikan Bung Rais kira-kira di babak yang kedua ini apa taktik yang akan dimainkan oleh pelatih Milo. Ya, kita lihat di sini pelatih Milo Mirsadzija sudah masukkan Dedi Santoso, ini membuktikan bahwa dia ingin permainan yang lebih menyerang ya. Kemudian dia masukkan Benny Wahyudi yang tadi menggantikan Johan Alfarizi yang nampaknya cedera. Milo nampaknya tidak ingin mengambil resiko. Semua pemain yang ada di lapangan harus fit 100% Bung Alif. Nampaknya itu filosofi yang diterapkan oleh Milo di tim Arema saat ini. Babak yang kedua ini apakah formasi tetap mereka memainkan 3-5-2? Kalau Anda lihat Bung Rais, Arema? Kalau saya lihat di sini belum terlalu banyak berubah ya dari komposisi permainan pemain yang diturunkan. Satu tekanan coba dilakukan. Dapat kartu kuning. Wasit Kasman keluarkan kartu kuning. Masih kita nantikan pemirsa Trans 7. Duel 3-4 Piala Gubernur Kalimantan Timur ini masih cukup ketat di menit-menit awal babak yang kedua. Satu serangan itu bukan merupakan pelanggaran. Jauh ke depan dihalau lagi, maksudnya tadi kembali pelanggaran. Ya, pelanggaran lagi-lagi terjadi.
terjadi. Lopicic mendapat kartu kuning. Posisi yang cukup ideal juga untuk melakukan tendangan bebas. Ada Yuyunko, ada Ridwan, Ada Emritwan, ada Yuyunko, jaga gawang Kurnia Mega. Yuyunko adalah tipikal pemain yang juga kerap bisa mencetak gol dari posisi seperti ini, Bung Alif. Yuyunko ke kotak penalti. Ambil bola tadi. Masih kita nantikan, direbut lagi, pelanggaran. Harus dihentikan pergerakan cepat dari Dendi Santoso tadi yang memang sudah diinstruksikan tampaknya untuk menjadi motor dari serangan balik. Kita lihat tadi Fahrudin tampaknya yang harus menghentikan dengan keras pergerakan dari Dendi Santoso. Skema agak berubah yang diinginkan oleh pelatih Milo ya, Bung, Iya, babak betul. yang kedua ini. Harus tampil lebih agresif, lebih menyerang lagi karena mereka sudah dalam posisi tertinggal, Bung Alif. Tentu ini adalah duel bergengsi. Rekor pertemuan tentu akan berubah. Masih terjatuh lagi. Benturan demi benturan, Bung, di awal babak yang kedua ini. Oh, kali ini Ahmad Jufrianto yang mengangkat kaki terlalu tinggi tadi terhadap Lopicic. Anda lihat kenapa, Bung, terjadi banyak pelanggaran atau benturan di awal-awal babak kedua ini, Bung? Ya, ini kedua tim memang sama-sama ingin menang ya, Bung Alif ya. Arema juga sudah mulai agak meningkatkan intensitas serangan mereka sehingga benturan-benturan itu tidak dapat dihindarkan. Protes kembali dilakukan. Ya, agak sedikit dipertanyakan juga ketika sudah dipelit pelanggaran, tapi apakah ini menjadi bola jambol? Bukan pelanggaran, Bola Bung. fair play ya, betul. Jika dihasilkan menjadi bola fair play nampaknya. Ini yang barangkali Iya. diprotes ya Betul. oleh Hamka ya. Malah justru menjadi bola fair play, Bung Alif. Bukan bola pelanggaran untuk Arema. Jaga gawang Dian Agus masih tenang-tenang saja. Sejauh ini Dian Agus cukup baik mengawal dan juga melakukan aksi-aksi penyelamatan. Satu serbuan tadi, bola kembali gagal dikuasai lagi oleh Arema. 2 lawan 1, pelanggaran Beto harus dihentikan. Iya, Harus oleh dua orang iya, gelandang. Mait Timo dan Juga Ferry Ahmad Saragi. dari Aman Saragi. Yunko, Thierry, Sriwijaya FC mundur ke belakang, mulai menekan Arema. Lebih agresif Bung Rais tampaknya Arema kali ini. Iya, betul. Kita lihat Sisara, bola lepas, coba dikejar oleh El Loco. Maksudnya Mait Timo agak terlambat tadi. baik sekali Beto ya. Yang nyebut bola. Satu gerakan yang baik, Beto. Masih Beto. Terus berusaha keras Beto. Tak mau mengambil resiko goreng ganjil, Bung Alif. Karena dia tahu ketika dia apabila nanti dilewati oleh Beto akan sangat berbahaya bagi lini pertahanan Arema. Ya. Beto ini cukup kuat juga ya, Bung ya. Betul. Dia mampu tidak hanya Menunggu ya. Dia juga kuat dalam melindungi bola ya. Betul, screening bolanya bagus. Dia juga cukup rajin ya dalam merebut bola dari lawan. Satu tekanan dari Arema Kronus. Anda lihat, Bung, tadi hal-hal seperti ini, bola-bola seperti ini, kenapa tidak langsung atau mungkin melebar, Bung, tarik lagi ke belakang, Bung Rais? Anda punya komentar, Bung? Ya, kalau saya lihat di sini para pemain Arema juga masih sedikit berhati-hati ya, Bung Alif. Memang kalau misalkan tadi langsung dioper ke belakang akan patah lagi serangan karena sangat mudah terbaca. Yang dituju adalah El Loco. Namanya masih harus lebih agresif lagi di tengah, terutama Mait Timo dan Lopicic, Bung Alif, untuk melakukan penetrasi ke area pertahanan, dan juga Ferry Ahmad Saragi. Di kubu Sriwijaya FC, Anda lihat, Bung Rais, apakah ada perubahan taktikly yang signifikan?
yang diinginkan oleh pelatih Bendol. Ya, kalau saya rasa tidak banyak perubahan yang signifikan, Bu. Sejauh ini hanya sekedar penyegaran pemain saja ketika melakukan pergantian pemain dari kubu Sriwijaya FC. Cukup berbahaya kita saksikan. Satu tekanan, Ridwan dibayangi oleh Maitimo. Ini dia Bayu Gatra. Cukup berbahaya Bayu Gatra, umpanya maksudnya kepada Beto, syuting melebar, sayang sekali. Ya, agak mendapatkan protes lagi wasit, Bung. Protes lagi dari para pemain. Apa yang terjadi kita masih tunggu, Bung Alif. Ya. Wasit Tasman, wasit asal Makassar. Kembali Hamka memprotes. Masih kita nantikan. Ihsan Kurniawan. Upaya yang cukup baik tadi dari Ihsan, tapi sayang tendangannya masih melenceng. Entah apa yang diprotes oleh para pemain Arema, kita masih tunggu, Bung. Tangan keras dari Ihsan Kurniawan. Masih kita nantikan pemirsa Trans 7. Nampaknya keputusan menjadi corner yang dipertanyakan oleh para pemain Arema. Bayu Gatra sudah lakukan. Keluar lagi, masih coba dikejar. Bukan merupakan pelanggaran dan akhirnya ditiup juga oleh wasit. Bola ini Bung Rais, offset ataukah pelanggaran? Kenapa ya pelanggaran? Tadi kita lihat, ya ini sebenarnya hanya body charge biasa ya. Kalau saya melihatnya. Duel ya antara Ya, betul. Antara Ferry Masaragi dan juga Beto. Betul. Cukup baik, pelanggaran lagi. Sudah mulai emosi ya para pemain dari kedua tim. Terlihat sekali tekanan yang begitu tinggi. Iya, mendorong Bung. Jelas ini sekali. jelas pelanggaran. Jelas lagi pelanggaran. Untuk Arema, bola free kick masih kita nantikan di sektor kiri pertahanan Sriwijaya FC. Para pemain Arema sudah masuk ke kotak penalti Sriwijaya. Ferry Aman Saragi akan melakukan tendangan bebas ini. Sudah bersiap-siap, kita nantikan 6 pemain Arema di kotak penalti Sriwijaya. Kita nantikan apakah bola ini berhasil diselesaikan menjadi gol. Sebuah kesempatan dan situasi yang berbahaya tentunya bagi Sriwijaya. Masih mampu dihalau. Gagal peluang tadi. Counter attack Bayu Gatra, masih Bayu Gatra. Bayu Gatra, 3 orang pemain akan dilewati dan mungkin agak terlambat ya Bung, ya, mengambil keputusan ya Bung. Sebenarnya ini juga tidak terlepas dari kurangnya support ya dari pemain lainnya terhadap Bayu Gatra. Tadi Bayu Gatra sepertinya ingin menunggu, tapi saya agak kurang cepat. Betul, agak kurang cepat tadi dalam mensupport para pemain Sriwijaya FC. Mungkin Bayu Gatra masih agak lebih cepat daripada pemain lainnya. Satu serangan balik kali ini. Esteban Visara tarik mundur ke belakang. Arema menekan. Arema. Saragi. Lepas kita saksikan. Masuk. Oh, nampaknya offside. Iya. Offside. Iya. Kita lihat contohnya. Ya memang jelas Bu. Iya, offside. Tapi yang patut jadi perhatian adalah bola-bola seperti ini yang memang seharusnya dilakukan oleh para pemain Arema. Ini yang bola yang belum muncul di babak pertama ya Bung. Bola tusukan Terupas seperti ini yang harus dilakukan lebih sering oleh para pemain Arema terhadap Eloko Gonzalez. Dan itu memang makanan dari Eloko Gonzalez, Bung Alif. Kita lihat pelatih Milo memprotes, mempertanyakan tadi, padahal dalam tayangan ulang memang terlihat ya? Offside bola tadi. Belum berubah kedudukan, masih 1-0. Sriwijaya FC unggul atas Arema Kronus. Sayup-sayup mulai terdengar nyanyian dari Aremania. Ini dia istri dari Gonzalez beserta anaknya yang cukup setia. Kemanapun Gonzalez bermain, mereka selalu hadir, Bung Alif.
Kita nantikan, cukup berbahaya di kotak penalti. Arema menekan, Mai Timur tarik mundur ke belakang. Masih kita nantikan serbuan Arema Kronus. Belum lagi berhasil. Uring-uringan tampaknya Lopicic, Bung Rais. Ya memang, ya apa yang terjadi? Nampaknya mendorong Thierry. Ya ini dia Bung, semestinya tidak mesti terjadi Bung di antara kedua pemain. Thierry Gattuso. Ya, dapat kartu sangat kuning. disayangkan. Thierry Gattuso terpancing emosinya oleh Serdjan Lopicic, Bung Alif. Ya, sebetulnya tadi dia didorong lebih dahulu ya Bung. Iya betul. Ya, ini didorong, ya. Kemudian Ya dia sebenarnya hanya sekadar sideward dari Lopicic, ya. tapi pintar juga Lopicic melakukan drama, Bung Alif. Dan ini tentu bagian dari taktik nih barangkali. Betul. Dengan keluarnya Thierry Gattuso ini, Ya. tentu Nampaknya, ada lubang di lini pertahanan Sriwijaya FC ya Bung. apakah Serdjan Lopicic juga diberikan sanksi ganjaran yang sama, kita masih melihat, Bung Alif. Paling tidak Lopicic tadi saya pikir harusnya diberikan juga kartu kuning. Ya, dia yang memprovokasi ya. Betul. Dan sebagai pemain asing mestinya memberi contoh yang baik. Benar. Paling tidak tadi bisa berdiskusi tadi dengan asisten wasit yang berada di dekat tadi, Bu. Iya. Tim garis jaraknya hanya 2 meter saya kira. Iya benar. Bermain dengan hilangnya Thierry Gattuso, Sriwijaya FC masih harus menghadapi kekuatan Arema Kronus. Sudah mulai agak terlihat lubang. Ya. Setelah ditinggal Gattuso. Lubang yang ditinggal Gattuso mulai dimanfaatkan oleh para pemain Arema Kronus. Sayang sekali terlalu jauh. Hasim Kipo ini kita saksikan sejauh ini Bung Rais kadang-kadang dia sering banyak dimainkan di babak kedua ya Bung. Ya, sejauh ini memang kalau untuk saat ini Hasim Kipo memang salah satu pilihan utama ya bagi pelatih Milo di posisi fullback sayap. Selain Johan Ahmad Al-Farizi. Dengan hilangnya Thierry Bung, kira-kira skema apa yang akan dirubah oleh Sriwijaya FC? Ya, pastinya akan ada satu gelandang yang harus ditarik lebih mundur ke belakang, Bung Alif, untuk menutup lubang yang ditinggalkan oleh Thierry Gattuso. Sejauh ini saya rasa masih belum terlihat ya perubahan yang terlalu signifikan dari Sriwijaya FC. Apakah nanti akan masukkan Saiful Indra Cahya menggantikan salah satu gelandang, kita masih tunggu, Bung Alif, karena di situ masih ada nama Saiful Indra Cahya. Kipo berikan bola, cukup baik. Lopicic lepas, masih beruntung bola tadi dipotong oleh barisan belakang Sriwijaya FC. Beruntung gawang Dian Agus. Serbuan dari Arema cukup berbahaya kali ini. Bicara tendang saja bola. Sejauh ini patut diacungi jempol fokus dari lini pertahanan Sriwijaya FC, Bung Alif. Konsentrasi mereka masih Benar. cukup stabil Bung ya. Betul. Satu tekanan masih kita nantikan. Cukup berbahaya. Dihalau lagi, shooting jauh melambung di udara di atas Mister Dian Agus. Dengan dari Maitimo, ya kita lihat Saiful Indra Cahya benar Bung menggantikan Yu Yunko. Nampaknya Saiful Indra Cahya dimasukkan oleh pelatih Benny Dolo menggantikan Asri Akbar ya. Asri Akbar. Ataukah ya masih kita nantikan siapakah yang akan digantikan oleh Sampai masih ditunda dulu. Saiful. Sudah bersiap-siap tadi. Satu serangan kali ini dibangun oleh Laskar Wongkito. Bayu Gatra, masih Bayu. Bayu cukup baik. Jangan penjuru karena bola tadi membentur pemain Arema. Harus diwaspadai ya para pemain Arema, jangan sampai mereka kecolongan lagi, apalagi Bayu Gatra punya kualitas ya, dia emang tipikal pemain seperti ini, Bung. Suka di sisi kaya sayap, dia juga bisa melepaskan tendangan-tendangan placing seperti ini.
adalah Bayu Gatra, pemain yang tergolong memiliki kecepatan. Jangan penjuru masih kita nantikan bagi Sriwijaya FC. M. Ridwan sudah memberikan aba-aba ke teman-temannya yang berada di kotak penalti Arema Kronus. M. Ridwan sudah dilakukan, masih coba dikejar. Sayang lepas bola tadi Bung Rais. Satu kesempatan tentunya Asri, tendangan berbau spekulasi tendangan ini. Ya, namanya baru dia bergantian namanya. Ya, oh langsung dua pemain sekaligus dimasukkan. Sampai tadi Asri Akbar hanya ingin memberikan tendangan perpisahan, Bung. Betul. Sebelum digantikan oleh Saiful Indra. Ridwan juga keluar. Digantinya Ridwan oleh Musafir namanya untuk memberikan penyegaran lagi di skuad Sriwijaya FC agar serangannya dilakukan tetap bertenaga dari pertahanan dari Arema. Ini memberi sinyal bahwa Bendol masih ingin membuat gol ya, Bung. Satu skema cukup baik kita saksikan. Arema lihat Bung Rais, free kick yang tentu berbahaya bagi kubu Sriwijaya FC. Satu peluang bagi Arema Kronus. Kita lihat bagaimana kaitan dari Fahrudin Arianto tadi terhadap Dendi Santoso. Ya, memang dijepit tadi kaki dari Dendi Santoso. Dijepit Dendi Santoso. Tensi pertandingan agak tinggi dan para pemain juga emosinya juga agak ini juga, Bung. Betul, Ya? Agak tinggi serta terhadap wasit ya. Keputusan apapun wasit dianggap salah, Bung. Masih kita nantikan pemirsa Trans 7. Tendangan sedikit di mulut gawang Dian Agus. Kesempatan bagi Arema Kronus untuk menyamakan kedudukan. Ada Lopicic, ada Gonzales. Masih berdiskusi. Bisa saja ini yang mengambil langsung Gonzales, Bu. Dan kondisi seperti ini, posisi yang cukup ideal. Masih kita nantikan para pemain Sriwijaya FC sudah berdiri membentuk pagar hidup menutup gawang dari Dian Agus. Kita nantikan. Sangat tegang dan terus berkonsentrasi menjaga gawang Dian Agus, memberikan aba-aba ke teman-temannya untuk jangan memberikan celah. Sementara Gonzales dan juga Lopicic, ya, masih kita nantikan. Tendangan ini menit ke-67. Eloko ataukah Lopicic? Ataukah, ya, sudah dilakukan, masuk keras. Gol Eloko Gonzales menjaga martabat Arema Kronus. Wibawa Arema terjaga melalui gol Eloko. Tendangan yang cukup keras. Cannonball menyusur tanah. Eloko merobek jala Dian Agus. Skor menjadi 1-1. Ya, skema set piece yang sangat baik ya diperagakan oleh para pemain Arema, di mana akhirnya Eloko Gonzales mecah telur, Bung Alif. Tendangan kaki kirinya dari skema ini mampu merobek jala dari Dian Agus. Kita lihat di sini kecerdikan dari Eloko Gonzales, menempatkan ke sisi kiri dari gawang Dian Agus Prastio. Tendangan yang begitu keras dan celah yang ada ini benar-benar dia baca, dia manfaatkan dengan teknik tinggi ya, Bung. Iya, betul, Bung Alif. Inilah sebuah kematangan dari seorang Eloko Gonzales.
kita bisa lihat bagaimana sebuah kematangan dan pengalaman dari seorang striker yang memang sudah berapa kali menjadi top skor di kompetisi kasta tertinggi, Bung. Eloko Gonzalez membawa Arema sementara ini menyamakan kedudukan 1-1 menit ke-69. Babak yang kedua dari Stadion Palaran Samarinda, duel 3-4 antara Arema Kronos melawan Sriwijaya FC. Perebutan 3 dan 4 masih kita nantikan. Keras Musafri tadi dihadang oleh Hasim Kipo. Cukup keras ya Bung Rais. Ya betul, memang pantas diberikan kartu kuning ya. Pelanggaran yang dilakukan oleh Hasim Kipo tadi terhadap Musafri. Jangan bebas tentunya bagi kubu Sriwijaya FC. Cukup keras. Akhirnya mendapat kartu kuning Hasim Kipo. Kali ini sebuah serangan masih tarik lagi mundur ke belakang. Arema kembali menekan. Tekanan-tekanan Arema banyak dilakukan dari sektor kiri, Bung. Ya, saat ini dari sisi Beni Wahyudi ya, kita lihat nomor punggungnya sobek, Bung. ya benar. Beni Wahyudi. Masih kita nantikan 70 menit pertandingan berjalan. 1-1 skor sementara ini. Arema menyamakan melalui gol Eloko Gonzalez. Sementara tadi Sriwijaya membuat gol melalui sundulan Yohanes Nabar. Satu tekanan kali ini. Bayu Gatra angkat bola ke kotak penalti, yang dituju adalah Musafri. Bola diambil oleh para pemain Arema. Ini bola daerah, Bung. Kembali ya, bola-bola daerah seperti ini cukup membuat kewalahan para pemain Sriwijaya FC, Bung Alif. Meningkatkan tensi permainan Arema. Bisara, kotak penalti tidak jadi, mencoba berputar. Bola dicocor saja keluar lapangan tadi oleh Yuyun Ko. Lemparan ke dalam tentunya bagi kubu Arema Kronos. Ferry Aman Saragi, rebutan bola tadi dihalau Sriwijaya FC. Skema counter attack cukup baik. Beto masih kita nantikan. Beto ya, 2 lawan 1 cukup baik. Upaya melindungi bola dari Beto diambil tadi. Pelanggaran. Iya, pelanggaran. Kembali ya, support dari lini kedua telat ya, Bung, untuk membantu seorang Beto, sehingga dia masih harus putar-putar tadi, sehingga berhasil pergerakannya ditutup oleh para pemain Arema. Tidak adanya support ini apakah memang strategi, Bu? Ya, nampaknya mereka, para pemain dari Sriwijaya FC agak lebih berhati-hati ya, untuk tidak terlalu melakukan serangan baik secara frontal, Bung Ali. Karena apalagi mereka sudah kekurangan 1 pemain. Kipo melebar dia. Masih dari jantung tengah pertahanan Sriwijaya FC, Arema menggedor. Utak-atik Bisara. Lebar lagi. Hasim Kipo angkat bola ke kotak penalti. Luar lapangan. Eloko yang dituju. Kawal ketat oleh Wildansyah tadi. Belum berubah kedudukan, masih imbang 1-1. Seandainya 90 menit 1-1, Bung Rais, Anda punya komentar? Ya, tentunya akan langsung dilakukan atau adu penalti ya, Bu. Sejauh ini kalau dari segi permainan memang cukup pantas ya kalau pertandingan ini berakhir imbang, Bung Alif. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Sriwijaya. Musafri tadi tidak jadi, masih kita nantikan. Wildansyah tampaknya tadi kelihatan. Ya. Pendek pada Yuyunko. Jauh melebar.
Bayu Gatra. Perebutan di lini tengah. Arema Kronus memenangkan perebutan ini. Maitimo. Lopicic. Masih pendek. Cukup cantik serangan Arema. Terjatuh. Bukan merupakan pelanggaran. Ya, Eloko Sedikit meneror dia nangis tadi. teror, tapi terornya sambil tersenyum ya. Betul. Jaga gawang Dian Agus sudah tendang bola. Safri yang dituju. Benny Wahyudi. Rafael Maitimo. Arema menekan. Murung pertahanan dari Sriwijaya FC. Oh, Keras dan agak sangat sering keras, terlambat. betul. Ya, keputusan wasit ini keras sekali. semestinya kalau sudah ada pelanggaran seperti ini harus ditiup ya peluit Betul. wasit. Karena biar bagaimanapun wasit juga harus bisa melindungi ya para pemain dari pelanggaran-pelanggaran seperti ini, Bung. Untuk minimalisir cedera dari pemain itu sendiri. Yellow card Saiful Indra. Harus menunggu sebuah advantage ya. Iya, hujan kartu kuning pertandingan sore hari ini antara Arema melawan Sriwijaya FC. Wasit M. Kasman mengeluarkan banyak sekali kartu kuning dan pemirsa, sementara ini kita ikuti dulu pesan yang berikut ini. Pemirsa Trans 7, ini gol tadi dibuat oleh Eloko Gonzalez. Tendangan yang begitu keras, yang bukan saja tidak terjangkau oleh penjaga gawang Dian Agus, tetapi mampu melewati barikade pagar hidup para pemain Sriwijaya FC. Eloko menempatkan bola dengan sangat jitu dan sangat keras, terarah, tidak terjangkau. Gol yang membuat Arema mampu menyamakan kedudukan setelah di babak yang pertama tertinggal 0-1. Kini kedudukan menjadi imbang 1-1. Eloko Gonzalez, pemain yang sudah syarat pengalaman, kendati pun usianya sudah tidak muda lagi, namun kecepatannya, timing, dan kapan dia muncul dan kapan dia harus mengejar bola untuk memburu umpan daerah. Eloko adalah salah satu striker terbaik yang dimiliki kompetisi sepak bola Indonesia. Sementara itu kita saksikan Aremania masih terus-menerus memberikan Sporting dukungan yel-yel. Tendangan bebas, kita nantikan Lopicic akan melakukan tendangan ini. Situasi berbahaya dan tentunya bagi kubu Sriwijaya FC. Wasit memperingatkan pemain. Nampaknya Eloko dan Farudin ya, Bu Ali. Lopicic sudah lakukan heading tipis. Heading dari Hamka tadi tipis. Skema ini sebenarnya cukup baik ya, Bung Rais. Ya betul, ini skema yang biasa dilakukan oleh Arema ya, di mana ada Hamka di situ yang bisa masuk ataupun naik ketika terjadi bola-bola seperti ini, Bu. Tapi sayang kali ini upayanya masih jauh dari gawang Dian Agus Prasetyo. Belum berubah tentunya kedudukan, imbang 1-1 menit yang ke-75. Benny Wahyudi halau saja bola tadi. Satu serangan balik tadi maksudnya coba dilakukan oleh Sriwijaya FC. Pertemuan kedua kesebelasan, Bung, Ya. dalam beberapa tahun terakhir ini, bukan saja dari segi performa, tapi Anda melihat materi pemain yang dimiliki kedua kesebelasan, Bung. Ya betul. Kita lihat indra saya, Bung. Sebelumnya. Ya. Buang saja, ya. Memang kalau dari segi
materi pemain Sriwijaya FC maupun Arema adalah sebuah tim yang memang selalu berstandar untuk membentuk tim untuk menjadi juara, Bung Alif. Di setiap musimnya mereka selalu bisa mendatangkan para pemain-pemain terbaik di level nasional. Lihat di sini Benny Wahyudi, Bu, yang sudah tanpa nomor, sampai tadi terlepas nomornya Benny Wahyudi. Semestinya ini diperingatkan, Bu, untuk diganti untuk hal-hal kecil seperti ini oleh seorang wasit. Nomor punggung ya, Bu? Iya, betul. Karena itu cukup vital juga, apabila nanti salah catat nomor berbahaya juga, Bu. Masih kita nantikan tendangan bebas. Bayu Gatra sudah lakukan, jauh bola ini. Tidak ada para pemain Sriwijaya. Efektivitas kehadiran Musafri, Anda lihat sejauh ini bagaimana, Bung Rais? Masih belum terlalu terlihat ya, Bung Alif, praktis, karena mungkin juga para pemain Sriwijaya masih dalam kondisi lebih banyak ditekan oleh para pemain Arema. Satu tekanan. Maksudnya tadi pada Visara. Datang lagi serangan secara bergelombang dari Arema. Dendi cukup berbahaya tadi, penyelamatan bola, Bung. Mas Frianto memang tampil cukup baik ya sepanjang pertandingan ini. Dihalau bola tadi oleh Ahmad Frianto. Kali ini lebih mudah melakukan crossing para pemain Arema, Bu Rais. Iya, betul. Dendi Santoso juga cukup baik ya performanya sejak dimasukkan tadi di babak kedua. Hamka sudah berada di kotak penalti. Sudah dilakukan tendangan penjuru ini. Heading, lepas dan masuk. Masuk. Arema unggul. Esteban Visara memanfaatkan sebuah scrimmage di kotak penalti Dian Agus, dan dengan satu timing yang tepat, bola yang sempat liar ini dihalau dengan tendangan keras, maka bergetarlah jala Sriwijaya FC. Iya, keras sekali, tanpa ampun. Ya, ini kita lihat bagaimana begitu cerdiknya seorang Fiskara di area kotak penalti dari Sriwijaya FC. Begitu dia melihat peluang, depan gawang langsung di-boom, langsung gol. Robek jauh dari Dian Agus untuk kedua kalinya setelah tadi gagal mengantisipasi sundulan dari Hamka Hamzah. Bola muntah, mampu dimanfaatkan oleh seorang Esteban Fiskara. Apakah lagi-lagi setelah mencetak satu gol Arema menjadi ketagihan, Bu, untuk mencetak gol-gol selanjutnya? Esteban Visara membuat Arema Kronos unggul 2-1, membalikkan keadaan, menjaga performa dan mengibarkan bendera Arema untuk memenangkan duel melawan Sriwijaya FC pada sore hari ini. Masih kita nantikan 2-1, gol yang disambut gegap gempita gemuruh Aremania di Stadion Palaran Samarinda. Benar-benar sangat merugi ya Sriwijaya FC dengan Terry Gattuso ya. Kita masih lihat, Bu, para pemain Sriwijaya masih melakukan protes kampanye. 4 gol sudah dibuat oleh Visara, Bung. Tinggal 1 gol lagi, dia berhasil menyamai torehan gol dari Alberto Gonçalves, Bung Alif, untuk menjadi top skor turnamen ini. Agak sedikit melegakan bagi para pemain Arema yang unggul dalam jumlah pemain. Sementara bagi Sriwijaya FC membuat mereka tertekan. Apalagi mereka kalah dalam jumlah pemain. Kita lihat di sini bagaimana yang begitu cantik tadi. Ya, gol. Nampaknya di sini para pemain Sriwijaya memprotes Dian Agus Prasetyo. Ya, betul. Sudah dilanggar lebih dulu oleh Polpicik pada saat momen seperti ini, Bu. Ya. Kita lihat. Mereka memprotes benturan antara Polpicik dengan Dian Agus, ya, Betul. Rais. Kita lihat di sini. Para pemain Sriwijaya menganggap ini sebagai Sebuah pelanggaran. sebuah pelanggaran, ya. Tapi wasit nampaknya melihat ini sebagai sebuah bola yang 50-50 ya, Bang.
barangkali wasit agak terlambat ya, Bung. Betul. Mengambil keputusan ya. Ini buka baju, Bung. Apakah diperbolehkan, Bung? Ya harusnya kena kartu kuning ya, semestinya kalau dalam regulasi untuk saat ini. Sudah diperkenalkan untuk membuka kostum, nampaknya sangat emosional sekali, apalagi pelatih Milomir Selisa kita lihat tuh Masuk ya. sangat emosional dalam merayakan gol tadi. Kita lihat memprotes juga, Bung. terjadi protes. Aremania yang hadir bukan saja Aremania yang berada di Samarinda, Bontang dan juga Balikpapan, mereka juga hadir dari Malang. Betul. Mereka memang cukup militan. 2-1 sementara ini Arema Kronus unggul atas Sriwijaya FC. Tensi yang cukup tinggi dan cukup menegangkan yang membuat para pemain juga sering memprotes, Bung. Dan menjadi lebih emosional ya. Kita lihat beberapa momen tadi di babak kedua. Duel yang boleh dibilang hujan kartu kuning karena cukup banyak kartu kuning diberikan oleh wasit Kasman dari Makassar. Bagaimana pertandingan berjalan sangat keras dan ini dia gol dari Eloko Gonzalez dengan tendangan bebas yang memanfaatkan celah dari pagar hidup Sriwijaya FC. Ras dan terarah Eloko. Iya, ini dia begitu emosionalnya belum bisa Sriza. Dikolongi Bung tadi sempat dihiung oleh Topici. Suasana di Stadion Palaran Samarinda Ya nampaknya cukup megah ya, Bung, suasana ini, Bung, ya. betul. Apalagi nanti partai final tim tuan rumah Pusamania Borneo FC akan menghadapi tim yang penuh kejutan, tim kuda hitam Madura United di partai final. Ya, sikap sportif diperlihatkan oleh para pemain Sriwijaya FC mau menerima keputusan wasit. Patut diberikan apresiasi ya, Bu. Betul. Mereka masih menerapkan asas fair play atau sportivitas, tidak memilih untuk mogok. Pertandingan kembali berjalan, pemirsa Trans 7. Iya, sempat sedikit berdebat tadi antara Mepicik dengan Musrafi. Iya, betul. Masih mempermasalahkan masalah gol tadi Iya. yang dari terhadap Dian Agus. Lagi salah satu aktornya adalah Picik. Masih berdiskusi Beto dan juga Gonzales. Safri masih terus barangkali berdebat ya, Bung. Benar. Sementara wasit Kasman sudah meminta para pemain untuk bersiap-siap. Inilah wasit Kasman, wasit yang memimpin pertandingan pada sore hari ini. Sudah ditiup, bola dikuasai sepenuhnya oleh Bayi Gatra, berikan ke belakang Sriwijaya FC. Kuasai bola Musafri, masih Musafri, belum ada teman. Bukan merupakan pelanggaran Musafri. Apakah sebuah trik saja, Bung Rais? Masih kita harus lihat lebih jelas lagi, Bung. Apakah dia memang terinjak tadi sedikit atau sebuah trik tadi dari Musafri? Arema, Anka, dipotong. Masih ada waktu barangkali, Bung, bagi Sriwijaya FC untuk menyamakan kedudukan ya, Bung. Betul, setidaknya masih cukup banyak waktu. Tadi sempat terbuang sekitar 2 atau 3 hingga 3 menit. Masih ada sekitar 8 menit, Bung. Arema kuasai bola. Eloko. Cukup baik. Satu serbuan dari Arema. Cukup berbahaya. Shooting tidak jadi. Umpan dan satu skema yang sangat baik. Sayang kemunculan Ferry Aman Saragi ini agak terlambat ya, Bung. Sebenarnya di sini Denis Agosto sudah cukup cerdik ya dia dalam memberikan umpan tarik tadi. Tapi sayang ini kedua telat, Bung. Ferry Aman Saragi terutama sudah tertarik semua tadi, fokus perhatian dari para pemain Sriwijaya FC. Iya, betul. Kita nantikan peluang berikutnya bagi Arema. Tendangan penjuru.
Vishara akan melakukan tendangan ini. Pendek bola, balikan lagi pada Vishara, angkat ke kotak penalti, lepas. Cukup berbahaya. Kita nantikan shooting. Oh, bola melambung, satu peluang kesempatan emas didapat. Lagi-lagi Bung Alif, di sini kita lihat bagaimana sudah mulai hilang fokus Bung para pemain Sriwijaya FC dalam mengawal para pemain Arema. Kita lihat tapi sayang di sini tendangan dari Dendi Santoso masih melambung di atas gawang Dian Agus. Tekanan lagi datang kali ini. Pendek, shooting. Skripit, bola liar. Dendi masuk. Dendi Santoso mengibarkan, memberikan salam kepada Aremania. Arema Kronus. Kita saksikan ribuan Aremania menyambut gol Dendi Santoso. Bola liar tadi sempat terjadi dan dikejar oleh Dendi dengan satu tendangan dari sudut sempit. Dendi menggetarkan gawang Dian Agus. Ya, kita lihat bagaimana ada sedikit kesalahan berdasar dalam melakukan clearance ya para pemain Sriwijaya FC. Kita lihat di sini, ya mampu dimanfaatkan oleh Dendi Santoso. Dia langsung bung masuk, Ya, masuk ke gawang dari Dian Agus Prasetyo. Sempat masuk ke sela-sela kaki dari Dian Agus, Bung. dari sudut yang sangat sempit. Dendi Santoso. Arema semakin meninggalkan Sriwijaya FC. Iya, gol tadi langsung disambut dengan aksi yang Selebrasi ala Vincenzo Montella, Bung, dilakukan oleh Milomir Sesliza begitu emosional. Walaupun hanya gelar peringkat ketiga, tapi ini cukup berarti nampaknya bagi Milo. Pembuktian bahwa Arema adalah tim yang memang berprestasi, yang memang pantas menjadi salah satu kandidat juara di kompetisi nanti, Bung. 3-1 Arema unggul atas Sriwijaya FC. Duel yang tentu sangat bergengsi dan menjaga martabat kedua kesebelasan kedua klub yang merupakan klub papan atas di Indonesia. Satu tekanan lagi, Arema membombardir Sriwijaya FC. Terlihat jelas ya hilangnya Thierry Gattuso membuat sedikit menghancurkan organisasi permainan dari Sriwijaya FC. Komunikasi dan sepertinya fokus konsentrasi juga terganggu. Betul. Ya. Rafael Maetimu, Lopicic, pendek pada Maetimu. Maetimu tarik sedikit melebar dia. Arema 50-50, bukan merupakan pelanggaran. Lalu deras bola yang ditujukan kepada Vishara. 90 menit sudah pertandingan ini berjalan. Arema menenggelamkan Sriwijaya FC dengan skor 3-1. Benny Wahyudi tarik ke belakang. Sudah mulai memainkan tempo, Bung. Di sisa waktu yang ada di masa injury time ini, pemain Arema karena sudah tahu mereka sudah cukup aman angkanya dengan sisi 2 gol. Kurnia Mega dipotong bola, masih cukup tenang. Dengan kondisi seperti ini para pemain Sriwijaya FC mau tidak mau semestinya harus melakukan tekanan ya, secara terus menerus. Bahkan or never ya. Iya betul. Sudah tidak ada pilihan lain untuk lebih keluar menekan, tidak harus menunggu lagi. Kadang-kadang dalam situasi seperti ini kiper pun ikut naik. Betul. Pelanggaran lagi. Goran terjatuh dia. Sedikit dikait tadi kaki dari Goran oleh Beto. Oleh Beto dikait. Beberapa hal yang
diputuskan oleh wasit, diprotes oleh Sriwijaya FC. Barangkali ini menjadi akumulasi emosional para pemain Sriwijaya. Betul ya, dalam keadaan tertekan juga. Apalagi mereka juga dalam keadaan tertekan. Tekanan lagi datang dari Arema. Isyara sulit untuk melewati Wildansyah tadi. Ya. Tersisa menit nampaknya peringkat ketiga sudah dalam genggaman Bung, dari kubu Arema Kronos. Masih kita nantikan pemirsa Trans 7. Beberapa saat lagi pertandingan ini akan berakhir. Yuan Revi dimasukkan oleh pelatih Milo. Sedikit strategi buying time Bung, membuang waktu, mengganti 2 orang pemain di sisa waktu yang ada. Killing time, pelatih Milo memasukkan 2 pemain di saat pertandingan tinggal beberapa saat saja. Anthony dan Yuan Revi dimasukkan. Yuan Revi menggantikan Srđanović. Pemirsa Trans 7, jangan lupa babak final nanti akan berlangsung antara Pusam Borneo FC melawan Madura United. Sementara pertandingan ini tinggal beberapa saat saja. Tendangan penjuru bagi kubu Arema. Fisara ditarik. Anthony masuk. Nama lengkapnya adalah Anthony Nugroho. Tadi Putra Nugroho. Iya, sudah dilakukan di heading bola ini. Keluar lagi dari kotak penalti. Coba lagi dikuasai oleh para pemain Arema Kronos. Jaga gawang Kurnia Mega. Dikawal bola tadi dengan baik keluar lapangan. Jangan gawang tentunya bagi Pian Agus. Sriwijaya. Laskar Wongkito. Beto. Masih Beto. Diganggu tadi Beto oleh Anthony. Yuyun Go tendangan bebas akan melakukan. Masih terus berupaya mengejar ketinggalan. Bayu Gatra pendek ke kotak penalti, cukup berbahaya. Kita saksikan. Ahmad Yufrianto yang sudah masuk, langsung naik ke depan Bung, jauh. Satu kesempatan tadi didapat oleh para pemain Sriwijaya. Ya. Dan wasit Kasman telah meniup peluit panjang. Arema berhak menempati posisi ketiga turnamen Piala Gubernur Kalimantan Timur setelah mereka unggul 3-1 atas Sriwijaya FC. Arema unggul 3-1 sekaligus berhak menempati posisi ketiga. Inilah Gonzales yang mencetak gol tadi, dan baiklah kita ikuti dulu pesan yang berikut ini.